Kali ini pesawat sudah diterbangkan. Nggak diterbangin sih bang, udah terbang. Iya, Mbak. itu dia. Maaf ya. Nggak apa-apa. Balik ke game lagi. Sanskuy aja. Sanskuy, karena Sanskuy. hidup Inaru Sans, makanya Sanskuy. Nah, Oke, Itu dia. ambil dah meja lu, panggung lu, mic lu, headset lu, game lu, semuanya ambil. Aduh, kita melihat tim sudah pada menyebar semuanya. Gregobol sih rame kayaknya Gregobol. Kenapa tuh rame? Di sini ada Aura juga mengambil Gregopol, ada Morph juga tapi Aura ngambil Gregopol di sebelah di apartemen tapi cukup menumpuk sih di sana. Ya, tapi kalau kita ngelihat dari garis pesawat tadi dari arah kiri menuju ke arah kanan atas tidak membagi 50-50 dan circle sudah mulai up menuju ke bagian kanan. Milta Power, Novolipovka. Tiga kota ini yang jarang masuk dalam circle pertama, kali ini masuk dalam putaran circle yang pertama seperti yang udah dibilang sama Sanskuy. Di bagian Gergopol ada terjadi perbukan, bahkan ada XCN juga yang sudah mulai turun di area-area sekitar Gergopolnya. Tapi kalau dilihat sebenarnya dari XCN sendiri mereka biasa ngambilnya itu di Gatka. Kalau gue lihat dari data mereka yang sudah mereka mainkan di round-round dan juga minggu sebelumnya, mereka ngambil scraping di daerah Gatka. Tapi kali ini mereka mengambil di daerah Gergopolnya. Ya itu dia yang membuat Gregopol kali ini banyak penumpukan. Tapi tadi kalau kita lihat juga di area Milbase belum ada yang isi. Padahal Milbase masuk ke zona juga. Yap, Milbase bener-bener kosong. Biasanya tuh kalau ngambil kita ngomongin di Milbase tuh biasanya yang turun di sana ada tim Aerowolf Limax. Mungkin mereka bakal cari kendaraan untuk ngambil di daerah Ya, Milbase. langsung rotasi ke Milbase. Karena di Milbase pun enak, mereka masih masuk dalam putaran circle yang pertama. Jadi kalau mereka buying time untuk looting di area Milbase itu masih worth it banget mereka lakukan. Apalagi kalau kita lihat di Novo bener-bener kosong. Padahal Novo kita tahu sendiri rame banget lootingannya. Enak banget, enak kaya. Betul, dan Bigetron kayaknya pakai strategi mereka yang lain ya, turun di arah farm karena sejauh ini Bigetron itu punya strategi biasa mereka turun di Novo, mereka turun di farm atau tergantung dari garis pesawat situasional. Kayak di minggu kemarin itu mereka turun di rumah 12 dekat jembatan sebelah kiri karena memang circle-nya untuk mereka bukan circle tapi garis pesawat untuk mereka menuju ke arah farm dan menuju ke arah Novo itu agak terlalu jauh dan memakan waktu yang banyak banget. Ya kali ini kita melihat Siren Ray 2000 masih sendirian saja, sepertinya dia masih scouting saja mencari informasi sekalian masih melengkapi equipment. Bahkan kalau gue lihat ya, seperti yang udah gue bahas beberapa kali sama Wolfie juga, ngambil scraping atau mengambil daerah-daerah pinggiran dari Erangel, jalur paling luar, kita bisa bilang tuh area yang santuy banget. Tim Senja yang biasanya ngambil daerah-daerah pinggiran kiri itu, scraping daerah sana tuh enak banget lootingannya karena kadang itu daerah yang jarang dicek sama orang. Apalagi kalau sekarang kita ngomongin di Erangel, looting dropnya itu dikali 2 pasti bakal nemuin senjata-senjata yang menurut gua nggak susah. Setiap lu buka pintu lu bakal ngelihat Scar L atau lu ngelihat M4, M16, Ya, AK dan segala macamnya. bahkan bukan hot drop pun dia bakal banyak tembakan karena emang dikali 2 di kali ini. Yap, sementara victim yang tadi kalau nggak salah dia tuh ngambil daerah-daerah Verifier dan juga Primorx. Kayaknya mereka akan tetap nyaman, tapi kalau kita lihat juga tadi di minimap sebentar, begitu tersorot sedikit, Aerowolf Limax juga sudah mulai bergerak menuju ke dalam area-areanya SMB, masuk ke arah Milbase seperti yang gue bilang. Dan sekarang adalah data statistik dari Microbuy, bukan Microboy, Microbuy ya. 18 kill masuk dalam posisi rank ke-25 total. Ada 4.800 sekian dan masuk di rank 7 untuk di majornya. Ya, kalau kita Terdengar Microboy harus melakukan healing terlebih dahulu. Oke. kali ini BTR berdekatan dengan tim victim, apakah mereka akan melakukan sepertinya akan jadi tim fight di sini, tim victim di mana ada Fajar yang mulai melihat pergerakan dari tim Bigetron, mana dia masih bertahan saja di belakang broken wall. Dia di kompon di depan juga sudah ada tim victim di sana yang dia sudah melihat di depannya ada tim BTR. Ya, kalau kita lihat setupnya sebenarnya lebih enak untuk tim victim karena mereka mendapatkan broken wall, mereka mendapatkan kompon, tapi Zuxi sudah mulai melakukan flank sebelah kanan, lock position terlebih dahulu, lempar smoke sedikit membutakan pemain-pemain dari tim victim, satu orang Jacket yang menjadi scoutnya di bagian paling depan, rasernya yang menahan juga di bagian depan adalah Jacket, seorang diri aja, sementara tiga pemain dari victim menjaga di bagian belakang di arah komponnya, tapi sudah mulai tertembak. Fajar bakal melakukan healing dan juga boosting terlebih dahulu. Zuxi langsung memutarkan uasnya sedikit ke arah belakang, porting, dia bakal porting di arah pohonnya, tapi masih melanjutkan fight dengan tim victim. Gue nggak tahu kalau misalkan nanti ada third party yang datang, karena pintu juga sudah mulai hancur, view ke dalam shake semakin terbuka. Jacket harus lebih berhati-hati, mengamati di bagian venti di dalam shake-nya.
Ya, di sini kita melihat Fajar sudah mulai ketahuan oleh Ryzen sepertinya tadi. Dan kita melihat Cisun masih rebahan aja Cisun di dalam kompon. Di mana tim BTR sudah mulai menyebar. Dia sepertinya akan ngurung tim victim di sana. Di mana ada Luxi Zuxi di sebelah kanan. Ada Microbuy yang tadi tulisnya Microbuy. Dan ada Ryzen yang ngeflank ke sebelah kiri. Oke, ada 2 tempat yang sudah diamankan oleh tim Bigetron Red Aliens 2-1-1, tapi posisi dari setup mereka smoke setup dari Jacket. Sebenarnya Jacket akan keluar dari Seki yang ini karena dia sudah mulai ketahuan. Ya, Sepertinya sudah nggak worth it lagi dia di sini. Dia akan pindah, tapi biar nggak ketahuan dia membutakan dulu dengan smoke-nya. Apakah dia akan berhasil? Kita lihat saja. Kita masih melihat Zuxi masih mencari-cari angle view yang tepat, di mana Jacket sepertinya dia belum jadi pindah, dia masih di sana. Iya, dia masih di sana. Dia cuma ngasih distraction doang. Biasanya orang nge-smoke udah kejebak kayak gitu dia bakal pindah, tapi Jacket hanya sedikit pengalian isunya doang. Bigetron dan juga Victim masih berada di dalam circle yang ketiga, sementara 1, 2, 3, 4 tim yang harus bergerak masuk ke dalam circle kali ini. Bigetron tidak terlalu jauh dan Airwolf lebih memilih untuk memutar ke jembatan sebelah kiri dibandingkan mereka terbegal di jembatan sebelah kanan. Kita kembali ke game di mana ada NFT yang mulai melakukan setup for vehicle. Dia sepertinya akan melakukan rotasi. Dia akan rotasi masuk ke dia berhenti di sini dulu, dia akan mencari-cari dulu apakah ada loadingan. Yap, dia bakal berhenti sejenak, sementara dari RRQ Voldemort mengamankan di bagian rumah. Ada 2 setup juga yang sudah diamankan oleh tim RRQ Ryu. Sedikit mendengar ada beberapa kendaraan yang lewat di sekitar compound mereka, tapi mereka nggak ingin membuka badan, mereka tidak ingin membuka diri, tapi dari boom, satu pemain mereka sudah mulai terpick drone, bahkan langsung melakukan sedikit tapping dengan Mini Fortina menuju ke arah tim boom yang akan masuk ke arah gudang. Ini masuk di arah farm. Ya, masuk di arah RRQ Ryu yang tadi sudah mendengar ada beberapa vehicle yang jalan, tapi dia mencari vehicle dan dia melihat ada tim boom di sana, dia mulai pick saja dengan mininya tadi. Kita melihat, tapi RRQ juga mendengar ada tim Siren di sebelah sana. Yap, Siren juga sudah mulai terpick sedikit demi sedikit. Zulhak sudah mulai melakukan spray. Satu pemain terlihat dengan sangat jelas Proning berusaha untuk menyelamatkan diri dari baginya. Setup smoke terlebih dahulu. The Pillars mulai terkena pressure. Ada Argenta juga yang ada di jarak yang cukup jauh, berusaha untuk mencari tembakan mana yang masuk menuju ke arah salah satu pemain mereka. Healing, sukses dia di pick lagi. 57 damage diberikan. Voldemort mendapatkan view yang bagus menuju ke arah Siren. Ada 14 mobil. Rame banget. Sudah kayak showroom. Udah kayak showroom untuk Siren. Dia udah kayak lagi kopdar mobil di sana sepertinya. Bisa jadi kopdar dari showroom gitu. Ya. Oke. Dan melempar bom saja ke arah The Pillars. Sepertinya bom sudah terdengar kelitik-kelitik. Iya, tidak terkena. Kalau kata orang-orang mah gitar kupetik bass kubetot, kalau udah ada bom bunyi kelitik-kelitik ya jangan ngotot di sana, tapi masih belum terkena. Kita masih melihat saja dari kita berpindah ke tim Siren di mana dia masih ngepick saja tapi belum melihat pergerakan yang terlihat dari lawannya di depan. Ya, ini udah bakal dipus. Satu orang udah mulai masuk dan akan mengamankan komponen terlebih dahulu. Siren sedikit membuka ke arah sebelah kiri karena komponen sudah mulai dimasukin oleh tim lain. Oke, ada satu supply yang juga turun di sekitar mereka. Zulhak, Proning sedikit mengamankan daerahnya terlebih dahulu. Bonafide mendapatkan high ground yang cukup enak sebenarnya karena dia bisa ngelihat tim-tim yang berada di bawah mereka. Bonafide belum mengumpulkan poin sama sekali, tapi ada satu pick dari Siren ke arah kepala dari Nerpeko. Diamankan langsung begitu saja. NFT juga sudah mulai terlihat kali ini. Zulhak mendapatkan satu angle view lagi ke arah tim. Berarti dari Zulhak dia tahu ke arah The Pillars, dia tahu ke arah tim NFT juga. Ada 2 tim yang informasinya sudah diketahui oleh tim Bonafide. Dan di sebelah Ray di sini ada satu orang di sana, tapi dia sudah tahu ada orang di sana, tapi nggak ada angle view yang bisa melihat ke sana karena jendelanya lebih tinggi. Yap, jendelanya lempar lebih saja tinggi. ke sana, dilempar smoke saja untuk mendistract keberadaan dari Aro, tapi Aro masih bertahan. Yang bakal dilempar lagi menuju ke arah rumah sebelah dia nih. Aro bener-bener terjebak. Iya bener-bener di sana, bener-bener kejebak banget. Dia keluar ke belakang pun kayak bakal ketahuan karena ada tim RRQ yang punya angle bagus ke arah GD dan juga tim Siren. Yang bisa dilakukan cuma ngasih tahu ke timnya kalau di sini rame. Granat memberikan damage tapi tidak sampai memulangkan dia ke arah lobby. Masih ada 15 tim yang tersisa, baru satu tim doang tadi XCN yang sudah pulang ke arah lobby, tapi kali ini satu pemain knock dari Morph Zabrul harus segera diselamatkan. Tidak ada backup sama sekali, hanya sendirian. Butuh setup dari 3 atau 2 kendaraan dan menyelamatkan Zabrul yang sedang terkena di arah kompon yang spray lagi menuju ke arah tim Aura yang sedang melakukan rotasi. Microboy
spray juga 2 mobil lewat di arah Microboy, tapi kali ini spray langsung mendapatkan 1 orang Ryzen. Jaden terpick off dan Zabrol sudah pulang karena lobby. Microboy mendapatkan tambahan poin untuk tim Bigetron. Ada Rosesi juga yang sudah mulai terlihat, tapi kali ini mobil bakal diledakkan oleh seorang Microboy. Masih butuh 1 klip lagi sepertinya. Rose harus masuk ke dalam rumah untuk melakukan healing terlebih dahulu. 2 orang dan 1 kondisi yang sangat low dari tim Aura. Aura di sini menjadi orang ketiga mengganggu prahara dari tim Morp yang sedang knock dan tim Bigetron. Yap, dan kali ini dari arah gudangnya Boom, Fokker mengamati benar-benar komponen sudah dikuasai oleh tim RRQ Rio. Aro pun selesai, GD puas di posisi ke-14. 13 tim yang masih bermain. Fokker tidak ingin melepas angle-nya dari arah Rio, tapi 1 pemain dari Rio berhasil diamankan. Kali ini Ray 2000 mendapatkan 1 orang. Lagi dan lagi 1 orang dari Rio terjatuh knock, tapi masih bisa diselamatkan karena mereka berada di dalam rumah. Di mana tadi tim Boom juga sudah melihat keberadaan dari tim RRQ. Di mana ada Fokker tadi, dan di sini juga ada tim Siren yang juga sudah mengetahui keberadaan dari tim RRQ. Di mana ada spray down di sana dilakukan oleh Mikael, tapi sudah berhasil mendapatkan 1 pemain terkena knockdown saja di sana. Oke, kita Bobs, lihat kepalanya juga hilang. Roses juga kepalanya hilang kali ini. The Pillars mulai masuk. Bobs bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Rose dalam posisi terjatuh. Kali ini Roses harus melakukan backup terlebih dahulu. Naik ke lantai 2 untuk menyelamatkan temannya. Harus mengambil blind spot supaya tidak tertembak. Karena kalau dia berada di arah tengah lantai 2-nya itu bahaya untuk tim Aura. Mereka bisa saja langsung dipulangkan ke arah lobby. 2 orang tersisa, 3 poin kill sudah dikumpulkan. Siren juga melakukan defensive area lebih rapi dibandingkan sebelumnya. Karena circle sudah mulai mengecil kembali. Blue zone keempat sudah mulai bergerak. Circle kelima akan kita lihat dalam sesaat lagi. kali ini di farm bener-bener ada penumpukan di mana banyak sekali tim yang berada di daerah farm. Di mana kita melihat dari Zuxi sudah mulai spray down saja di sana. Melihat keberadaan dari tim Fix Team. Tim Fix Team terjadi NFT melawan Nara dieliminasi saja, kembali ke lobby dan ada NFT yang mendapatkan killing spree 5 kill. Yes, tapi mereka bonyok banget. 2 pemain mereka kenok, 2 setup smoke yang mereka lakukan. Harus tenang karena mereka berada di tengah-tengah circle-nya di arah snipernya. Mobil sudah mulai berasap. Kali ini Bonafide dalam pressure yang benar-benar parah banget di semua angle. Melihat ke arah Bonafide, 1 pemain mereka berhasil diamankan. Jersey kenok dan kali ini bakal meledakkan mobilnya. Jangan sampai terkena efek damage dari ledakan mobilnya. Zulhak cukup tenang dan Jersey harusnya masih bisa diselamatkan. Mobil diledakkan kembali dan langsung di pick. Nerpeko mendapatkan pundi poin untuk tim RRQ. Di mana Bonafide di sini dia sebenarnya di open fire tapi di open field, tapi dia menggunakan mobilnya untuk menjadi barikade di sana. Ya. Tapi bahaya banget. Dia kelihatan dari mana-mana. Dia dari mana melihat dia. Yap, dari sisi manapun bisa melihat ke arah mereka tadi. Sementara RRQ lebih memilih untuk menggerakkan mobilnya ke tempat yang lebih aman tentunya. Ada spray lagi dari Microboy karena victim Banyu yang sedang lewat. Puasnya berhasil selamat dan Hitman kepalanya terpick off tadi. Korban berikutnya Chisun lewat. Masih belum bisa diamankan oleh tim Bigetron. Tapi di sisi lain Zulhak mendapatkan angle yang enak banget menuju ke arah tim NFT. Mas Gagat menerima beberapa damage tadi. Through the smoke kali ini turun dari arah mobil, tidak bisa lepas. Zulhak dapetin 1. Drone juga berhasil diamankan Luxi. Dan kali ini ada granat juga dari Rocky yang berhasil mendapatkan 2 pemain dari tim Siren. Bahkan Barir sudah dipulangkan ke arah lobby. Kozu juga sudah mulai menyusul. Ini tidak bagus untuk tim Siren. Kali ini kita melihat Bigetron bener-bener nyayur. Dia cuma ngelihat ada tim lewat, dia tembak, tim lewat, dia tembak. Ya, tapi belum ada point kill terlalu banyak dikumpulkan sama tim Bigetron. Dia hanya ngezoning menyelamatkan kompon mereka supaya tidak ditabrak sama tim lain. Tapi gue yakin damage yang dikumpulkan Bigetron itu udah banyak banget. Ya, damage yang diberikan ke arah musuh dari pemain-pemain BTR sudah mulai banyak banget. Hitman terjatuh lagi mungkin tadi. Ya, dia terjatuh untuk yang kedua kalinya. Luxi kali ini yang menjadi pengganggu dan men-secure point untuk tim Bigetron. Zulhak sangat terbuka, 1 pick lagi Luxi dan sepertinya akan langsung dipulangkan ke arah lobby karena sangat-sangat terbuka areanya. Dan ini menjadi poin tambahan untuk tim Bigetron. Dan benar-benar nggak bisa diselamatkan dan langsung ditinggal aja oleh temennya di sana, dari tim Bonafide. Di mana kita melihat di sini Bigetron sudah mendapatkan 5 kills dan kita berpindah kepada tim RRQ Rio di mana Nerpeko terknockdown di sana akan diselamatkan oleh Waru. Oke, Warung juga sudah mulai bergerak kali ini. Peko akan bisa diselamatkan harusnya karena posisi mereka berada di arah lempengan bukitnya yang menutup angle shoot dari beberapa arah juga. Chisun langsung setup smoke terlebih dahulu. Potato punya angle tapi dia nggak mau open fire atau enggak karena dia masih membuka angle Q-nya terlebih dahulu. Udah mulai ada tembak-tembakan dari arah tim Aerowolf di sebelah kanan kali ini melihat penampakan dari tim Red Rocket Cosmic berada di arah rumah kuning. 2 rumah kuning dikuasain hanya dengan 1 tim saja. Tidak ada yang melakukan push ke arah tim mereka. Renaldri dari Aerowolf juga hanya
mengintip dan membuka view serta mendapatkan informasi. Typing yang sangat baik, satu kepala hilang. Kali ini kita melihat tim Aerowolf bermain dengan sangat baik. Dia juga ada di dalam zona di mana dia sudah nyaman banget dengan komponnya di sana. Microboy apakah akan dikelobikan dan Chisun masuk ke smoke dulu untuk melakukan revive untuk melakukan healing terlebih dahulu. Oke, dan Jacket dia forting sendirian aja, satu bagi dan juga satu pohon. Temannya bakal datang di arah belakang dia. 2 orang ternyata, ada Banyu yang sudah mulai menyusul. Microboy dipulangkan ke arah lobby, bukan posisi yang bagus tentunya untuk Bigetron. 3 pemain tersisa, Ryzen terkenok, termakan oleh zona. Ada yang melakukan push, mendapatkan 1 orang. Chisun Prodiction mendapatkan 2 pemain dari Bigetron Red Alliance. Victim memulangkan Bigetron ke arah lobby di posisi ke-9. Sangat baik sekali dari tim Victim, tapi kali ini RRQ mulai melakukan prahara di sana, di mana dia mulai tapping saja ke arah tim Victim yang berhasil melobikan Bigetron barusan. Oke, Rosesi sendirian mungkin bakal dilempar drone, kokang granat masuk ke arah smoke-nya. 3, 2, 1, duar, memberikan sedikit damage, tidak sampai kena. Rosesi harus tenang karena 2 granat yang di setup oleh tim Curious. Sementara Warung yang sudah mulai terpick up juga, Volker dari Boom mulai mengeluarkan posisinya dia ke arah tim-tim lain. 2 pemain tersisa dari Victim dan 1 point kill sudah mereka kumpulkan. Sementara Red Rocket masih dengan full team dan 4 point kill sudah mereka kumpulkan. Aerowolf mulai menyeberang jalan, kali ini area yang sangat terbuka. Alien Tempur sedikit menerima beberapa damage juga. Forting dari 2 mobil sudah mulai di setup di arah bukit. Ini bener-bener area yang open field banget. Hanya ada beberapa rumah yang bisa dimanfaatkan dan itu pun gak masuk ke dalam circle. Spray lagi, Rosesi langsung dipulangkan ke arah lobby dan Aura harus puas di posisi ke-8. Kali ini kalau kita lihat posisi dari tim Red Rocket, dia ada di kompon, tapi komponnya ada di tengah-tengah, di mana dari mana-mana ngelihat dia di sana dan langsung menjadi bulan-bulanan dari tim-tim yang lain. Di sana kita lihat ada Aero yang melempar bom saja di sana. Dari tim Aerowolf di mana ada 2 WZ yang menjadi barikade di sana dan kita melihat masih mencari view di sana, tapi Aero masih belum bisa. Dan di mana ada Junghead yang melakukan spray down kepada tim RRQ, di mana ada Bonafide juga yang eliminasi di sana. Spray down saja ke arah RRQ, tapi di sana berhasil dilobikan oleh Nerpeko lagi-lagi. Yes, Victim langsung terpick off. 5 tim tersisa, 15 orang yang masih hidup. Aerowolf berada di posisi yang sebenarnya cukup nyaman karena di arah mereka tuh hanya Aerowolf saja, tidak ada tim lain di sekitar mereka. Bahkan ada tim yang nomor 7 juga udah mulai ingin masuk ke sebelah kanan dari Aerowolf. Ada Bahampas yang akan masuk, harusnya angle-nya ketahuan juga sih sama tim Aerowolf. Dan Aerowolf masih ada 4 orang di sana, masih full tim di sana. Oke, dari Ramones melihat angle sebelah kiri, Bahampas terlihat lempar granat masuk. Paiko kayaknya bakal memulangkan 1 orang. Yes, sukses masuk ternyata. Aerowolf terlebih dahulu yang mendapatkan last man standing dari Bahampas. Kita melihat di sini ada Aerowolf yang sangat diuntungkan sekali di sana. Dia sudah melihat ada tim dari Red Rocket yang sudah belum bisa knockdown, tapi dia tahu di mana posisi tim Red Rocket. Seperti yang saya tadi bilang, Red Rocket itu ada di kompon, tapi komponnya ada di tengah. Dari mana-mana nembakin dia semua. Ya, ini jadi sandwich oleh 4 tim karena semua fokusnya menuju ke arah Red Rocket. Apakah mereka bisa mempertahankan kompon yang mereka tempati? Lihat berapa banyak mobil yang numpuk di pinggir jalan area sekitar Milta. Sudah mulai menuju ke arah Seng terlebih dahulu. Mengintip itu sebenarnya bisa ngelihat angle-nya tim Aerowolf. Ini Aerowolf enak nggak enak? Enaknya mereka tadi dapat 1 lempengan. Tapi setelah berpindah ke circle ke-6, ini bukan posisi yang bagus untuk Aerowolf. Kita lihat kali ini Warung sedikit melakukan intip-intip manja dari bukit yang sudah dikuasain oleh tim RRQ. Sementara dari Aerowolf, mereka harus memaksakan diri mereka masuk ke dalam circle ke-7. Blue Zone bergerak dalam 10 detik lagi. Ya, kita masih melihat Nerpeko di sana masih rebahan saja. Dia sudah tahu di depan ada tim Red Rocket. Dia melakukan tapping-tapping tapi belum bisa knockdown. Dan tim Red Rocket sepertinya tidak ada yang melihat posisi Nerpeko di sana. Di mana kita lihat ada Rocky yang melakukan predown dan tapi belum bisa melobikan. Ya, ini udah sulit banget untuk Red Rocket bergerak, tapi dia udah mulai mengumpulkan beberapa pundi-pundi point kill untuk mereka lagi. Bisa dibilang ini posisi yang enak untuk nyayur bagi tim Red Rocket. Lihat, mereka mempunyai angle ke arah tim RRQ, mereka punya angle ke arah tim Aerowolf, mereka punya tim angle juga ke arah Boom. Jadi 3 tim yang berada di sekitar mereka benar-benar bisa dipantau oleh tim Red Rocket. 1 kelihatan, Potato terjatuh. Kali ini Fokker mendapatkan 1 orang Aerowolf. Dan Hazelnuts langsung menutup angle shootnya. 2 player aktif yang masih bisa bertahan, sementara 1 sedang dalam posisi knock. Ya, di mana kita sekarang melihat dari Boom Mickey Air, dia masih ada di sek saja. Dia masih rebahan saja di sana. Dia masih mencari di mana tim yang lain. Dan kita melihat dari Warung
yang masih sebenarnya dia bisa ke atas dan bisa melobikan dari tim Red Rocket, tapi dia masih rebahan saja di sana. Dia masih dia di knockdown saja di sana, dan dua player dari Boom di knockdown oleh Hazelnut, di mana dia melakukan push di sana, melihat kiri kanan mencari angle shoot tapi belum bisa. Dia masih mencari last man standing dari tim Boom. Ya, sementara Poker cukup tenang di arah Dibakar di sana. wow. Ini udah dia mulai nekat. kelas banget. Udah bakal diambil pick, tapi harus knock satu orang nggak masalah, yang penting bisa mendapatkan placement yang lebih baik untuk mereka. Boom langsung dipulangkan. 3 tim tersisa, Red Rocket, Aerowolf dan juga tim RRQ. Aerowolf berhasil masuk ke dalam circle, satu pemain mereka berhasil diamankan, tapi masih bisa melakukan revive terlebih dahulu sepertinya dari Red Rocket. Rocky juga menutup angle masuk dari arah Aerowolf. Akan dipush, Red mengeliminasi Aerowolf. Ini tinggal 2 tim saja yang tersisa dengan jumlah yang sangat pincang, 4 lawan 2. Bermain di arah lempengan rumah kuning. Apakah RRQ bisa mendapatkan 4 pemain red yang tersisa? Step sudah mulai terdengar. Drone benar-benar menjaga stepnya. Pelan-pelan menuju ke sebelah kanan. Sabar. Belum ada step yang diberikan oleh drone terlalu banyak, hanya sekedar sneaky move aja. Satu lontengan juga sudah mulai terdengar. Kali ini Red bakal mengambil sisi sebelah kiri, bertemu blind spot, dan winner chicken dinner untuk Red Rocket Cosmic. Chicken kedua diamankan oleh tim Red Rocket.